Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Puji syukur, kita adalah bagian dari ciptaannya yang terus dipelihara dan dikasihinya hingga kini. Firman Tuhan yang kita renungkan, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudaraku, Rasul Paulus berbicara tentang duri bagi dagingku. Sebuah ungkapan yang mau menyatakan dirinya sedang mengalami suatu penyakit jasmani pada daging atau tubuhnya. Sesuatu yang menyakitkan ada dalam tubuhnya. Ia sangat tersiksa dengan penyakit tersebut. Penyakit yang menyiksa dirinya dengan rasa sakit. Seiring dengan itu, sangat merepotkannya. Terlebih lagi Rasul Paulus sangat aktif mengabarkan Injil Kristus. Ia banyak melakukan perjalanan dari kota ke kota. Penyakit jasmaninya itu amat mengganggu dan menghambat tugas-tugasnya. Lalu, bagaimana ia menghadapi dan memaknai penyakit dalam dirinya itu? Pertama, Rasul Paulus menunjukkan sikap pantang menyerah. Baginya, penyakit itu tidak boleh menghentikan pekerjaan misinya. Sakit bukan alasan dia harus berhenti dan menyerah. Kedua, Rasul Paulus menarik hikmah dari kondisi kelemahan tubuhnya. Dari pengalaman rasa sakitnya ini, dia menyadari bahwa dirinya harus tetap rendah hati. Dia menyadari sebagai manusia, dia terbatas. Penyakit yang dihadapinya mencegahnya untuk bersombong diri. Tidak boleh arogan. Dia pun tidak kecewa kepada Tuhan. Tidak marah-marah seperti banyak dilakukan orang yang sakit dan telah merasa putus asa. Rasul Paulus malah memetik berkat di balik penderitaan dan penyakitnya. Dia semakin mengasah karakter dan kehidupan spiritualitasnya. Rasul Paulus makin mengakui kebesaran Allah dan makin menghargai bantuan sesama. Dalam hal ini rekan pelayanannya. Saudaraku, ketika seseorang sakit, sungguh di sanalah manusia menemui kenyataan bahwa kita sangat membutuhkan orang lain, terlebih membutuhkan Allah. Apalagi bagi yang sakit parah. Makan harus disuapi. Berjalan ke kamar mandi harus dipapa. Pergi ke dokter atau rumah sakit wajib ditemani. Sungguh, betapa terbatasnya kita dan sangat berartinya kehadiran orang lain. Jadi, dari situasi kesehatan yang buruk yang dihadapi,
bagi Paulus dijadikan media penguatan penghayatan iman dan spiritualitasnya. Untuk kita pun harus seperti itu. Kita dididik agar rendah hati, sehingga kita mau terbuka mengakui dan menghargai kebaikan Tuhan dan sesama manusia. Kita ditempa untuk menjadi rendah hati. Kita sadar bahwa pertolongan Tuhan dan orang lain sungguh berarti di mata kita di saat sakit. Saudaraku, kerendahan hati berakar pada cinta atau kasih. Seorang teolog, John Wesley, menyatakan, kerendahan hati dan kesabaran adalah bukti paling pasti dari peningkatan cinta. Selain hal yang dikatakan tadi, sakit yang dihadapi dengan tepat, maka akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, karakter dan mental yang unggul justru bisa lahir dari penderitaan sakit. Saudaraku, bukan berarti kita meminta penyakit atau merindukan penderitaan. Tidak sama sekali. Kita ingin sehat, yang sakit ingin sembuh. Tapi siapapun tahu, suatu saat manusia tidak bisa menghindar dari sakit. Tatkala itu datang, kita siap. Malah kita tahu, di baliknya kita bisa dituntun melihat hidup makin bijak. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memiliki sikap dan sifat rendah hati. Kami terbuka, mengakui peranan Tuhan dan sesama kami. Terlebih lagi, kami pun mengikuti jejak Kristus yang terlebih dahulu merendahkan hati. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.